kau tidak melihat, kau tutup matamu, ya, kau tutup matamu. Jangan karena si kawan ini banyak persepuluhannya, ya, kau bermanis-manis, ya, dan kebanyakan itu kau atasnamakan Tuhan, kau jual Tuhan hanya untuk pundi-pundimu. Ya, semua kalian pendeta semua di muka bumi ini, semua kalian siapapun itu orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-temanku masih diberkahi oleh Allah, dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Ada sebuah video, ini seorang jemaat gereja menggugat pendetanya. Yang lebih aneh lagi, dia katakan bahwa semua pendeta dia katakan itu hanya mencari uang saja. Bahkan dia mengatakan persepuluhan itu tidak ditemukan di dalam Alkitab, baik itu di kitab Musa, Harun, dia sebut semua itu ya. Di 10 hukum Taurat juga tidak disebutkan ada persepuluhan. Jadi si ibu ini lagi marah-marah, nggak tahu marah-marahnya pada pendeta siapa ya. Tetapi ini ditujukan kepada semua pendeta katanya. Dia tidak percaya dengan semua pendeta karena semua pendeta dikatakan mereka hanya ingin mengeruk uang dari jemaatnya saja dengan dalih persepuluhan. Ini menarik ya, karena tidak banyak ada protes semacam ini ya. Biasanya jemaat itu akan menurut apa yang dikatakan oleh pendetanya. Bahkan para jemaat pun taat untuk memberikan 10% dari total pendapatan dia untuk diserahkan kepada gereja. Apakah persepuluhan itu ada di dalam Alkitabnya? Ini biar orang Kristen saja yang menjawab ya. Tetapi yang jelas si ibu ini mengatakan bahwa di dalam kitab sucinya, di Alkitab, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, bahkan dia sebut sampai Yesus Kristus pun, itu tidak ada perintah untuk membayar persepuluhan. Coba kita lihat videonya lagi. Jangan karena dia miskin, dia tidak punya apa-apa, ya, kau tidak melihat, kau tutup matamu, ya, kau tutup matamu. Jangan karena si kawan ini banyak persepuluhannya, ya, kau bermanis-manis, ya, dan kebanyakan itu kau atasnamakan Tuhan, kau jual Tuhan hanya untuk pundi-pundimu. Ya, semua kalian pendeta semua di muka bumi ini, semua kalian siapapun itu orangnya, ya, saya tidak suka, ya, saya tidak suka siapapun itu kamu itu, ya. Kita ini sama hamba Tuhan, hanya jabatan saja kau itu sebagai pendeta, tapi bagi Tuhan itu kau bukan siapa-siapa, ya. Yang terkecil itu yang Tuhan pakai. Bukan kau anggap dirimu, kau jabatanmu sebagai pendeta kau, ya, kau sudah merasa penuh suci kau. Selagi kau manusia biasa sama seperti saya, kau itu penuh dosa. Saya mau bilang, ya, tidak ada dari saya baca firman 10 hukum Taurat, saya tidak ada menemukan yang namanya persepuluhan, ya. Dari Henok, ya, dari Harun, Elia, ya, Musa, dan juga Yesus terakhir kali datang ke bumi ini untuk menggenapi firman yang telah Tuhan tugaskan kepada nabi-nabinya untuk menggenapi firman itu, dan bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya. Saya tidak pernah bilang hukum Taurat dihapus, tidak pernah. Tapi Tuhan datang ke bumi ini untuk menggenapi hukum Taurat yang telah dia perintahkan kepada nabi-nabinya, ya, tapi bukan di bawah hukum Taurat.
Tapi kita ini di bawah hukum kasih. Ya, tapi jangan kau bodoh-bodohi jemaat. Ya, saya ini tahu firman juga. Ya, saya tidak mau menjadikan pendeta hanya untuk satu kesalahan. Jadi dalam video ini tidak jelas ya ditujukan kepada siapa, tapi ini menjadi menarik karena ini menjadi koreksi akhirnya buat para pendeta, apakah tuduhan ibu ini benar atau tidak. Tetapi yang jelas persepuluhan itu sudah menjadikan sebuah perintah khusus ya di semua jemaat bahwa 10% dari hartanya atau 10% dari pendapatannya itu wajib disetorkan kepada gereja. Dan kalau tidak setor itu seakan-akan dia berhutang atau memakan uangnya Tuhan. Itu menurut pendapat sebagian besar ya umat Kristen. Dan si ibu ini yang lagi emosi marah-marah pada pendetanya, nggak tahu ini kenapa, tetapi yang jelas si ibu ini mengatakan semua pendeta dikatakan hanya mencari uang semata dengan dalih persepuluhan. Apakah ini benar? Nah, biar orang Kristen saja yang menjawab ya. Tetapi yang menjadi lucu di sini adalah si ibu ini marah-marah kepada pendetanya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, ayo berpikir jernih, ayo pintar, belajar Islam menjadi mu'alaf. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.